Halo teman-teman, jumpa lagi. Saat ini saya sudah berada di lahan ya, lahan tanaman cabai saya yang waktu itu saya sempat videokan pada saat tanaman cabai tuanya masih ada di lahan ini teman-teman. Nah, hari ini kondisinya sudah seperti ini. Jadi kemarin itu tanaman cabai yang tuanya sudah saya babat ya, sudah saya bongkar, dan seperti inilah teman-teman penampakan tanaman cabai merah besar varietas Darmais teman-teman. Nah, untuk saat ini tanaman cabai ini usianya sekitar 12 hari setelah pindah tanam teman-teman. Ini untuk tunas-tunas barunya sudah mulai bermunculan di ketiak daun ya. Nah, bisa teman-teman lihat, alhamdulillah, walaupun setiap hari hujan, ini untuk tanaman cabainya masih normal teman-teman, belum tidak keriting ya. Mudah-mudahan ini nanti bagus lah sampai finish teman-teman. Jadi tanaman cabai ini teman-teman sudah saya lakukan pengocoran satu kali ya pada usia 10 hari kemarin, cuman saya tidak sempat untuk bikin videonya. Nah, jadi pada pengocoran pertama kemarin saya menggunakan dosis tipis-tipis aja teman-teman untuk membantu booster ya, booster pertumbuhan supaya tanaman cabai ini tetap cepat subur. Nah, kemarin itu saya menggunakan pupuknya juga kemarin saya menggunakan pupuk subsidi teman-teman, tidak menggunakan pupuk yang mahal ya, tidak menggunakan NPK Mutiara atau dari Yara Mila, tapi saya menggunakan NPK subsidi teman-teman, yaitu NPK Ponska. Nah, jadi kemarin untuk dosis NPK Ponskanya itu sebanyak 2 kg. Kemudian saya tambahkan karate boron ya sebanyak setengah kilo, dan juga ultradapnya sebanyak setengah kilo. Jadi kalau di mix keseluruhannya itu jadi 3 kilo teman-teman untuk pupuk pengocoran pertama. Nah, yang saya tekankan di sini bahwa pada musim penghujan ini, jadi kan di tempat saya ini setiap hari itu hujan teman-teman, karena menurut BMKG juga pada bulan Januari, Februari, nah itu lagi puncaknya musim penghujan ya. Nah, terbukti di tempat saya juga setiap hari ini turun hujan ya. Nah, jadi yang harus teman-teman perhatikan bahwasannya ketika musim hujan itu pH tanah cenderung asam teman-teman. Jadi pH tanah itu cenderung asam. Nah, kalau kita menggunakan nitrogen, unsur hara nitrogen terlalu tinggi, nah itu akan berdampak pada tanaman cabainya teman-teman. Memang kalau musim hujan itu tanaman cabai biasanya cepat subur, tapi kalau kandungan nitrogennya tidak terkontrol di dalam tanaman, itu biasanya akan bahaya ya. Nanti akan memacu jamur ataupun patogen akan cepat berkembang biak. Jadi usahakan untuk penggunaan nitrogen pada musim hujan itu dikontrol lah ya, jangan terlalu banyak. Nah, lalu supaya tanaman cabai ini pada musim penghujan tumbuh dengan baik teman-teman, nah, teman-teman harus perhatikan unsur hara makronya ya, makro sekunder ya, antara lain kalsium, kemudian magnesium, dan juga sulfur. Nah, kalsium ini kan selain untuk menaikkan pH tanah, dia juga untuk merangsang ya titik-titik tumbuh tanaman, antara lain akar dan juga pucuk, sehingga tanaman ini tidak akan tumbuh kerdil dan juga terhindar dari serangan penyakit. Itu fungsi dari kalsium. Kemudian teman-teman perlu perhatikan juga magnesium ya. Magnesium biasanya kan cuaca pada musim hujan itu
selalu mendung ya. Palingan panasnya itu paling cuman 2 jam atau 1 jam kemudian mendung lagi. Nah, itu teman-teman perhatikan untuk unsur hara magnesiumnya. Jadi kan magnesium sendiri sebagai zat hijau daun, teman-teman ya. Nah, walaupun cuacanya mendung, tapi untuk tapi kalau kebutuhan magnesiumnya tercukupi, nanti nih daunnya akan paten-paten hijaunya ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah unsur hara kalsium, unsur hara fosfat dan kalium. Jadi yang penting itu 3 unsur itu yang saya tekankan ya. Kalsium yang paling utama, kalsium, kalium dan fosfat itu pada musim penghujan ya. Jangan terlalu banyak nitrogen, teman-teman. Ya, karena ini air hujan juga kan sudah mengandung banyak nitrogen. Jadi tidak baik lah kalau kita tambahkan lagi unsur nitrogen yang terlalu banyak ya. Nah, mungkin seperti ini pertumbuhannya teman-teman ya. Alhamdulillah tumbuh normal walaupun ini di lahan bekas tanaman cabai. Kemarin saya tanamin lagi saya tanamin lagi cabai merah besar ini dengan sistem single row ya, di satu jajar atau satu baris di tengah. Dengan pola seperti ini mudah-mudahan nanti untuk tanah yang bagian tengah ini tidak meninggalkan banyak residu ya. Kalau di sini kan takutnya meninggalkan banyak residu, teman-teman, karena ini bekas tanaman cabai yang tua. Nanti jadi saya gunakan sistem single row seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Nanti akan saya terus update untuk tanaman cabai ini, teman-teman ya. Nah, itu di samping teman-teman, di seberang ya, petani di sini itu lagi kayaknya lagi melakukan penanaman tomat ya. Jadi bekas tanaman cabai beliau langsung ditanamin tanaman tomat. Nah, itu teman-teman. Nah, itu kelihatan ya, tanaman tomatnya sudah kelihatan sudah lumayan tinggi. Jadi beliau itu langsung ditanamin tomat seperti halnya saya. Ini kan saya ditanamin lagi CMB. Nah, sedangkan beliau itu langsung ditanamin tanaman tomat.